Yang saya tunggu dan nantikan di Merdeka Turnamen bulan depan adalah Faisal Halim, saudara-saudara. Faisal Halim. Apakah Faisal Halim akan dipanggil ke tim nasional Malaysia di Pesta Bola Merdeka atau masih tidak dipanggil? Kenapa? Karena kemarin pada pertandingan di Piala FA melawan Terengganu, saudara-saudara, saya melihat Faisal Halim sudah duduk di bench, di bangku cadangan Selangor FC, saudara-saudara. Ini kan kabar baik, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Murni sepak bola saudara-saudara di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Filipina, Timor Leste, mana lagi? Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa hoax, saudara-saudara. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, hari Senin kemarin itu Malaysia mengadakan drawing, undian, pengundian lah, pengundian untuk turnamen bulan depan, bulan September, yang disebut sebagai Pesta Bola Merdeka, Merdeka Games, Merdeka Turnamen, saudara-saudara. Turnamen yang digelar dalam kalender FIFA yang melibatkan 4 negara. Malaysia sebagai tuan rumah mengundang Filipina, kemudian mengundang Tajikistan, dan mengundang Lebanon, saudara-saudara. Dan hasil undian sudah digelar kemarin hari Senin di Malaysia sana, di Kuala Lumpur, di markas besarnya Football Association of Malaysia. Dan hasilnya adalah Malaysia akan berhadapan dengan Filipina di semifinal. Kemudian kalau menang atau kalah, mereka akan bertemu dengan Lebanon atau Tajikistan, saudara-saudara. Jadi itu formatnya seperti itu, langsung ke semifinal, nanti yang menang ke final, yang kalah akan berebut peringkat ketiga. Dan itu akan digelar pada tanggal 4 September 2024. Semifinalnya, kemudian finalnya itu akan digelar tanggal 8, saudara-saudara. Tanggal 8 September 2024, saudara-saudara. Dan yang menarik adalah tentu saja Malaysia akan datang dengan pelatih baru. Pelatih sementara, pelatih caretaker, siapa namanya, Pau Marti Vicente. Pau Marti Vicente yang baru saja ditunjuk bulan lalu apa beberapa minggu yang lalu ditunjuk menggantikan Kim Pan-gon yang mengundurkan diri setelah Malaysia gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini akan menjadi pertandingan pertama Pau Marti Vicente, itu namanya seperti itu. Dia pelatih dari Spanyol, pelatih yang cukup cukup bagus lah bagi orang Malaysia. Bagi pendukung Malaysia itu pelatih yang cukup bagus. Dan ya kita lihat saja nanti bagaimana hasil kerja Pau Vicente ini ketika menghadapi Filipina, khususnya karena Filipina ini adalah sebenarnya hasilnya tidak terlalu bagus, saudara-saudara, karena Filipina sendiri ini baru kalah dalam 5 pertandingan terakhir dan tidak pernah menang dalam 8 pertandingan. Sementara Malaysia itu terakhir kali sebelum Kim Pan-gon mengundurkan diri itu kan berhasil mengalahkan Cina Taipei, Taiwan, tetapi karena hasil sebelum-sebelumnya otomatis mereka tidak bisa lolos ke putaran ketiga. Jadi ini pertandingan yang menurut saya cukup layak dinantikan lah, setidaknya bagi penggemar sepak bola di Asia Tenggara. Keberadaan Pau Marti Vicente sebagai pelatih debutan
yang akan pertama kali menangani tim nasional Malaysia, saudara-saudara. Ini yang paling menarik untuk ditunggu lagi adalah Faisal Halim. Faisal Halim. Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama dan harus kita tunggu, harus kita nantikan apakah Faisal Halim akan mendapatkan panggilan kembali membela tim nasional Malaysia. Pau Marti Vicente ini akan memanggil Faisal Halim untuk pertandingan melawan Filipina di Merdeka turnamen, di Pesta Bola Merdeka atau tidak. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena saya melihat pada pertandingan Piala FA melawan Terengganu hari Sabtu, kalau nggak salah, hari Sabtu atau hari Minggu ya. Itu saya melihat ada Faisal Halim duduk di bench, saudara-saudara, dan dia ikut menjalani pemanasan. Warming up itu sebelum pertandingan dimulai itu dia ikut warming up, dia mendapatkan tepuk tangan yang cukup meriah, dia mendapatkan aplaus, dia mendapatkan sambutan yang cukup meriah dari khalayak, dari penonton yang hadir di stadion. Kemudian pemain-pemain Terengganu juga memberikan hormat, memberikan respek kepada Faisal Halim. Penonton, semua rekan-rekan dia memberikan sambutan yang bagus, dan semua orang terlihat senang melihat Faisal Halim sudah kembali berada di lapangan, sudah kembali berada di bench, setidaknya berada di bench ya saudara-saudara ya, duduk di bangku cadangan, walaupun dia tidak, kalau nggak salah dia tidak mendapatkan kesempatan bermain, saudara-saudara, dia tidak mendapatkan kesempatan bermain, walaupun Selangor sendiri menang kalau nggak salah 4-1, saudara-saudara, menang 4-1, tetapi keberadaan Faisal Halim di lapangan di pertandingan Selangor melawan Terengganu itu sudah menunjukkan hal yang positif, sudah mengembirakan, menyenangkan bagi semua orang lah, bagi pecinta sepak bola. Dan Faisal Halim di pertandingan Selangor melawan Terengganu itu adalah kabar baik, kabar gembira, dan harus dirayakan. Ini menunjukkan bahwa Faisal Halim memang baik-baik saja, tidak mengalami cedera. Ya, setelah insiden yang menurut saya berada di luar akal sehat, kejadian yang penyiraman air keras, penyiraman asik yang sangat tidak ya brutal lah, saudara-saudara, kemanusiaannya tidak ada. Ini dia ternyata berhasil lolos dari itu. Karena itu siraman air keras itu sebenarnya berdampak sangat buruk. Dia itu bisa kehilangan nyawa dia bisa meninggal dunia pada waktu itu jika tidak mendapatkan perawatan dan penanganan yang bagus. Jika air kerasnya itu mungkin saja kalau itu air kerasnya lebih banyak atau disiram pada posisi yang vital, yang berbahaya, mungkin di muka atau di mana, itu mungkin nyawa dia bisa hilang. Tetapi ini membuktikan bahwa Faisal Halim sekali lagi berhasil berjuang keluar dari masalah, berjuang keluar dari maut, dan dia bisa kembali sehat, saudara-saudara. Itu yang paling penting, sehat, dan dia kembali bisa berkarir, bisa menjalani karir dia sebagai pesepak bola. Dia bisa kembali ke lapangan, dia bisa bertanding, dia bisa ikut kembali Selangor FC di pertandingan. Nah, ini kan luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Dan pada waktu itu Faisal Halim juga sempat menangis. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang musibah yang dia terima, dengan tragedi yang dia terima, dan dia sempat putus asa. Dia merasa karir dia akan terhenti, dia tidak akan bisa bermain sepak bola. Dan ternyata sekarang, saudara-saudara, setelah beberapa bulan secara luar biasa, Faisal Halim bisa kembali ke lapangan, bisa kembali bertanding, bisa kembali berlatih, bisa ikut pertandingan Selangor. Dan sekarang kita tunggu sama-sama, saudara-saudara, kita tunggu sama-sama apakah Pau Marti Vicente akan memanggil Faisal Halim ke tim nasional, setidaknya untuk Pesta Bola Merdeka atau tidak. Karena itu yang paling penting, saudara-saudara, itu yang paling penting. Akan ada pesan kemanusiaan di sini. Kembali Faisal Halim ke tim nasional, saudara-saudara, dan kemarin dipanggil pertandingan Selangor melawan Terengganu itu sebenarnya bukan murni soal sepak bola, saudara-saudara. Ada pesan yang jauh lebih penting, ada pesan kemanusiaan di situ. Ada pesan humanity yang harus ditampilkan oleh para pelaku sepak bola, pemangku kepentingan yang ada, dengan memanggil kembali Faisal Halim ke tim nasional. Apalagi ini levelnya tim nasional ya, dan di pertandingan di event internasional, walaupun bukan agenda resmi FIFA, tetapi di FIFA Matchday itu akan menjadi sorotan dunia internasional yang sangat bagus. Itu ada pesan bahwa sepak bola itu tidak boleh kalah dengan perusuh, sepak bola itu tidak
boleh kalah dengan orang-orang jahat, sepak bola itu tidak boleh kalah dengan pelaku kriminal. Itu pesannya. Jadi kalau Faisal Halim bisa ditampilkan di tim nasional, bisa kembali ke tim nasional, itu akan lengkap saudara-saudara, akan lengkap bahwa siapapun yang akan merusak sepak bola, siapapun yang menggunakan kekerasan terhadap sepak bola itu tidak akan pernah berhasil. Ini kan seperti halnya teroris yang menyerang sebuah negara atau sebuah masyarakat, kemudian masyarakatnya ternyata bisa survive dari serangan teroris, itu kan itu menunjukkan bahwa tujuan yang dilakukan, yang dilancarkan oleh teroris itu tidak berhasil. Nah, dan ini juga berlaku untuk, menurut saya ini berlaku juga untuk Faisal Halim, bahwa serangan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itu, kriminal itu, penjahat yang menyiram air keras, teror yang dilakukan itu tidak berhasil, karena pada akhirnya Faisal Halim bisa kembali pulih, bisa kembali sehat, bisa kembali bertanding, bisa kembali ke lapangan. Kemarin Selangor sudah melakukannya. Nah, selanjutnya itu tergantung Malaysia, tergantung sepak bola Malaysia. Ya, walaupun nanti pada akhirnya Faisal Halim tidak bermain di Pesta Bola Merdeka, tidak bermain melawan Filipina, itu tidak masalah. Yang paling penting itu pesannya tersampaikan, pesannya diterima oleh para teroris, bahwa sepak bola itu menentang keras, melawan segala bentuk kekerasan terhadap sepak bola, bahwa sepak bola itu adalah damai, peace, dan menyatukan, bukan memecah, bukan merusak, saudara. Masih ada waktu bagi Pau Marti Vicente untuk menilai apakah Faisal Halim bisa kembali dipanggil atau tidak. Tetapi ya harusnya dipanggil lah, Masih ada waktu ya, kira-kira beberapa minggu, ya kurang lebih 1 bulan untuk memantau. Dan saya rasa setelah kemarin Faisal Halim itu duduk di benchnya waktu pertandingan Selangor melawan Terengganu di Piala FA, itu kemungkinan besar ya di minggu-minggu berikutnya bisa saja Faisal Halim diberi kesempatan untuk bermain bersama Selangor di pertandingan yang ya mungkin dimulai dengan bertahap lah, tidak usah langsung masuk starting line up. Mulai dulu dia main di second half, mulai dulu main 30 menit atau 15 menit atau 10 menit, itu cukup di situ, main seperti itu supaya dia kembali merasakan atmosfer pertandingan, kemudian supaya dia merasakan kembali bau lapangan, bau rumput itu seperti apa, supaya dia merasakan kembali suasana di pertandingan itu seperti apa. Dan saya rasa itu dia sangat senang lah, Faisal Halim akan senang, dan itu akan membantu dia untuk pemulihan dia khususnya karena masalah ini nih yang paling berat itu adalah psikologisnya. Kalau psikisnya dia sudah pulih, saya rasa dia akan beda. Itu kesempatan, diberikan dia kesempatan main mulai dari 20 menit, 15 menit, 10 menit, 5 menit pun tidak masalah. Kemudian secara bertahap nanti masuk ke starting line up, main 90 menit, kemudian main di satu pertandingan, kemudian pertandingan berikutnya, pertandingan selanjutnya, dan terakhir puncaknya nanti di tim nasional. Kalau dia sudah kembali ke tim nasional dan diberi kesempatan bermain, saya rasa Faisal Halim akan pulih 100%, baik secara psikis maupun secara fisik. Ya mungkin fisiknya masih ada bekas luka, itu wajar lah saudara-saudara, wajar. Siraman air keras itu pasti meninggalkan luka, tetapi secara psikologis itu kalau dia sudah bisa bermain lagi di tim nasional, itu saya yakin, dan seyakin-yakinnya pasti dia akan pulih 100% dari aspek psikis. Untuk calon lawan Malaysia sendiri bagaimana saudara-saudara? Filipina ini sebenarnya tim yang bagus sekali saudara-saudara, tim yang bagus karena kita tahulah mereka punya beberapa pemain keturunan. Pemain-pemain itu mayoritas bermain di luar negeri, walaupun ada yang di Eropa, ada yang di Asia, ada yang di Amerika Serikat, itu macam-macam. Tetapi statistiknya ini saudara-saudara, statistik Filipina ini tidak terlalu bagus dalam setahun terakhir lah. Saudara-saudara, dari 8 pertandingan terakhir saudara-saudara itu mereka kalah 7 kali. Kalah 7 kali saudara-saudara, bener, kalah 7 kali. Mereka kalah waktu uji coba dengan Bahrain, terus kalah di kualifikasi Piala Dunia dari Vietnam, kalah kualifikasi Piala Dunia dari Irak 2 kali, kemudian dari Vietnam 2 kali, dari Indonesia sekali, dan 1 kali imbang itu dari Indonesia waktu tanggal 21 November 2023 waktu di Manila. Itu selebihnya ya sudah itu hasilnya. Kemudian sebelumnya itu juga mereka kemenangan terakhir itu melawan Kirgistan tanggal 15 Oktober saudara-saudara 2020
2023. Sebelumnya lagi mereka mengalahkan Afghanistan tanggal 12 September 2023 dan imbang dengan Cina Taipei 8 September 2023. Jadi kalau menghadapi Malaysia, saudara-saudara, saya rasa peluang Malaysia untuk mengalahkan Filipina itu besar lah. Besar, tetapi juga kita nggak tahu saudara-saudara, karena Malaysia juga kan ada perubahan pelatih. Kemudian Filipina itu sudah pasti akan memanggil pemain-pemain yang lebih segar lagi. Yang kemarin waktu pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia itu mereka sempat merepotkan Vietnam walaupun kemudian kalah dari. Jadi ini akan menjadi pertandingan menarik. Filipina, saudara-saudara, kalah atau menang, Malaysia akan bertemu dengan pemenang antara Lebanon, akan bertemu Lebanon atau Tajikistan. Tergantung siapa yang menang, siapa yang kalah itu nanti akan ditentukan situ. Dan Lebanon maupun Tajikistan ini sebenarnya juga bukan tim yang terlalu bagus lah. Terbukti kan mereka juga tidak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saudara-saudara. Mereka tim yang menurut saya biasa-biasa saja lah. Kalau levelnya dengan Malaysia, dengan Filipina ya mungkin 50-50 lah. Seimbang mereka. Lebanon itu juga catatan Lebanon itu juga catatan hasilnya juga tidak terlalu mengembirakan. Terakhir mereka hanya mengalahkan Bangladesh 4-0. Bangladesh kan tahu sendiri. Kemudian sebelumnya mereka juga hanya bermain imbang 0-0 dengan Palestina. Sebelumnya mereka 3 kali menderita kekalahan dari Tajikistan, dari Australia, dan dari Lebanon. Tajikistan itu waktu di Piala Asia. Kemudian mereka juga imbang dari Cina. Mereka sebelumnya juga kalah dari Qatar, dari Arab Saudi. Jadi ini bukan tim yang terlalu bagus-bagus amat dan tidak perlu ditakutkan. Sementara Tajikistan ini ya sama saja. Terakhir kali itu mereka menang melawan Pakistan. Sebelumnya mereka kalah dari Jordania, imbang dari Arab Saudi, kalah dari Arab Saudi, kemudian kalah dari Tajikistan, imbang dengan Uni Emirat Arab walaupun kemudian menang adu penalti atau apa gitulah. Kemudian sebelumnya juga menang lawan Lebanon di Piala Asia, kemudian kalah dari Qatar, saudara-saudara, imbang dengan Cina, kemudian menang dengan Hong Kong. Jadi ini tim yang biasa-biasa sajalah, 2 tim yang biasa. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco. Dari London sampai Istanbul, semua sudah kita bahas, semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita berbincangkan tentang Pesta Bola Merdeka, tentang Merdeka Turnamen, dan tentang Faisal Halim, saudara-saudara. Tentang sepak bola Malaysia, tim nasional Malaysia yang bulan depan akan ada Merdeka Turnamen menghadapi Filipina. Kemudian setelah menang atau kalah menghadapi Filipina akan bertemu antara pemenang Lebanon dan Tajikistan kalau nggak salah, saudara-saudara. Dan yang paling menarik, yang ditunggu-tunggu, yang saya tunggu ini jujur saudara-saudara, adalah Faisal Halim. Apakah Faisal Halim akan bisa bermain, akan kembali dipanggil ke tim nasional Malaysia dengan pelatih yang sementara? Pelatih sementara apa itu? Yang dari Spanyol itu Vicente itu atau tidak, saudara-saudara? Kenapa? Karena Faisal Halim ini ternyata pada pertandingan kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu kemarin, saudara-saudara, itu Faisal Halim sudah kembali ke lapangan, sudah kembali menjalani pertandingan bersama Selangor FC di Piala FA, Malaysia FA melawan Terengganu, saudara-saudara. Walaupun dia tidak bertanding, dia tidak masuk ke lapangan, dia tidak main, tetapi dia sudah ada duduk di bangku cadangan, duduk di bench, saudara-saudara, dan dia sempat menjalani pemanasan. Kemudian dia mendapatkan sambutan yang cukup meriah dari pendukungnya Selangor FC, kemudian dari Terengganu juga mereka memberikan simpati. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus. Ini adalah kabar baik, saudara-saudara, kabar baik bagi Faisal Halim, kabar baik bagi sepak bola, karena ternyata Faisal Halim berhasil sembuh, berhasil sehat, berhasil keluar dari cedera, berhasil
dipanggil dari malapetaka, dari bahaya yang nyaris merenggut nyawa. Insiden penyiraman air keras, penyiraman acids yang nyaris merenggut nyawa. Ini kan luar biasa, saudara-saudara. Jadi ini kita nantikan saja apakah Faisal Halim nanti dipanggil membela tim nasional Malaysia pada Merdeka Turnamen, pada pesta bola Merdeka atau tidak. Harapan saya sih semoga dia dipanggil, saudara-saudara. Semoga dia dipanggil, dan itu akan menjadi pertandingan yang emosional yang luar biasa bagi Faisal Halim maupun bagi sepak bola. Itu menunjukkan bahwa sepak bola itu akan menang, saudara-saudara. Sepak bola akan menang, kemanusiaan itu akan menang, saudara-saudara. Lupakan persaingan, lupakan sentimen negara, tetapi ini masalah kemanusiaan, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.